to pick, yeah, you know I'll always be waiting. But you never know as you're rocking my shoes. You never know, covered in the green. Cause everybody sees what they wanna see. It's easier to judge me than to believe. 깊이 숨겼던 날 든 생각들 가끔 나를 자꾸 괴롭히지만 그럴수록 I'm a shine, babe. You know they ain't gonna shine on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Malasari dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menampilkan video dari penjelasan tentang banyaknya kasus demam berdarah yang ada di Indonesia. Berikut penjelasannya. Menurut data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah, dengan lebih dari 260 orang meninggal dari seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia, dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah iklim tropis. Penyakit demam berdarah dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam yang tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini. Karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik, tubuh penderita demam berdarah harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit demam berdarah yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah demam berdarah 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diberuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk biasa.
Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan faktor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Sekarang kita sudah tahu apa itu DBD, bagaimana penyebarannya, serta kaitannya dengan interaksi makhluk hidup pada bab ekosistem. Dan kita juga sudah tahu usaha apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. Terima kasih sudah menonton video dari saya tentang penjelasan banyaknya kasus demam berdarah yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa jaga kebersihan agar kita semua terhindar dari demam berdarah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.